Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di barungpodcast.com, yang mana pada hari ini kita akan mengkaji, akan berbincang-bincang terkait dengan kepemudaan, yaitu peran pemuda dalam kecemasan geopolitik ekonomi pada saat ini. Adapun narasumber yang kita undang pada kesempatan hari ini, Mas Indra. Ya, Terima kasih atas kehadirannya, Mas siap. Indra. Tapi kalau saya itu biasanya manggilnya Bung Indra. Nah, mungkin kita baru bertemu hari ini ya. Iya, Jadi, kita baru bertemu kali ini, cuman sudah komunikasi kita. Beliau ini merupakan penduduk asli lokal Iya, asli pribumi Probolinggo. pribumi Probolinggo. Hebat di luar, aktif di luar, tapi di Probolinggo sendiri Masih aktif. masih Masih aktif aktif ya. ya. Tapi jarang dikenal. Saya dengar namanya Bung Indra kalau di wilayah-wilayah barat, wilayah-wilayah di Matramanan itu sudah cukup terkenal beliau dalam keaktifan di berbagai bidang kepemudaan. Tapi di Probolinggo sendiri namanya kok vakum. Tapi jujur Mas ya, Iya, iya. pada saat ini saya bangga bertemu dengan panjenengan. Meskipun ini baru pertama kali. Alhamdulillah. Saya juga bangga untuk diundang di podcast yang sebagai ini Aziz. Terima kasih atas kehadirannya, meskipun hujan, Eh, panjenengan tetap hadir di barungpodcast.com. Oke, Bung Indra. Ngawali ya, kita Siap, ngawali. siap. Artinya yang akan kita bahas sekarang ini cukup menarik. Karena peran pemuda dalam geopolitik ekonomi. Itu yang akan kita bahas. Tapi sebelum kita membahas itu, panjenengan ini pernah membuat dan bahkan sampai sekarang itu masih berdiri, Iya. yaitu Gerakan Pemuda Progresif dan juga Panggung Kewarasan. Betul sekali. Eh, saya kemarin sebelum membuat komunitas itu ya, kemarin kan ada di pengembaraan yang cukup lama di Malang ya, Kota Malang. Dan itu kepulangan saya ke Probolinggo, saya mengamati nih, menganalisa serta melihat kawan-kawan, mahasiswa-mahasiswa atau pemuda-pemuda yang berperan di organisasi maupun di luar organisasi. Saya kira banyak yang menyebabkan kita berpikir skeptis ya. Kenapa sih pemuda di Probolinggo sekarang krisis iklim literasi? Karena daya baca sampai daya untuk kita terus menghadirkan pertanyaan-pertanyaan terhadap situasi, setidaknya tentang perkembangan Probolinggo saja, itu sulit kita hadapi di Probolinggo. Ya, karena banyak faktor di sana. Maka dari itu saya membuat satu komunitas itu sebagai alternatif, media alternatif untuk pemuda-pemuda agar kita bisa lebih akrab dalam dunia intelektual, dalam bagaimana mengedepankan nanti peran kita sebagai anak Probolinggo agar lebih produktif dan progresif. Itu sebagai alasan utama kenapa saya membuat komunitas literasi maupun gerakan pemuda yang ada di Probolinggo. Kenapa kok dinamai dengan Panggung Kewarasan? Oh iya, Apa orang pemuda-pemuda yang di Probolinggo gila? Atau kurang waras sehingga membuat Panggung Kewarasan? gini. Jadi kita kan sekarang ada di era digital of thing ya. Digital of thing, betul. Bagaimana membeludaknya semua informasi, bias informasi dan lain-lain, yang dimana kita tidak bisa filter kadang-kadang. Kadang-kadang kita terjebak dalam nuansa digital sampai mempengaruhi terhadap pola pikir, bersikap, sampai mengambil keputusan sebagai anak muda. Di sana saya menghadirkan itu untuk bagaimana kita bisa mengkaji lebih selektif. Artinya ada bahasa yang cukup menarik, ya kita pada era bias informasi saat ini yang cukup marak di media sosial, kita harus memainkan algoritma. Algoritma itu bisa ditemukan dalam literasi. Literasi yang kita bangun untuk menilai seberapa jauh kita memanfaatkan medsos untuk kepentingan dan kebijaksanaan kita sebagai anak muda. Jadi itu yang menyebabkan bagaimana Panggung Kewarasan itu mewaraskan secara identitas anak muda yang hilang gara-gara terkooptasi, terpangkas oleh medsos dan viewers ataupun followers yang dimana mereka itu semua aslinya. Jadi keakraban kita dalam berkomunikasi sehari-hari secara langsung tidak langsung itu sudah mulai pudar. Jadi itu ya Mas yang menjadi akibat ya.
dari sebab yang terjadinya panggung kewarasan itu. Ini cukup menarik sebenarnya. Karena kata-katanya memang waras ya. Cuma ada pembahasan tadi yang saya sangat suka, Ah, bahwasanya algoritma bisa ditemukan di literasi asik. yang tadi panjenengan bahas. Saya teringat dengan kata-katanya Soekarno ketika itu, Mas. Bahwasanya Soekarno itu pernah berbicara terkait dengan, saya lebih senang pemuda yang merokok sambil minum kopi tapi membahas negara. Di sini tidak ada kata-kata literasi, Soekarno. Itu Iya, bagaimana iya. pendapat panjenengan untuk era sekarang? Siap, siap. Jadi begini, kalau kita melihat founding father kita ya, pejuang revolusioner kemerdekaan bangsa dan negara ini, mereka semuanya gandrung akan literasi. Sangat gandrung literasi. Soekarno itu dia di fase muda, dia sudah banyak menulis berbagai macam pandangan-pandangannya dia terhadap pemikir-pemikir dunia. Bagaimana peran pemuda itu dia memang genjot habis-habisan secara intelektual ya. Makanya asosiasi ide-ide gagasan-gagasan dari luar semuanya terbangun secara menyeluruh karena dengan satu alasan yang sama, yaitu penderitaan waktu itu. Karena kita dijajah. Sampai Hatta, seorang Hatta pun kemana-mana dia pasti bawa buku. Dalam lingkup-lingkup di dalam pertemuan kepemudaan pun, iklimnya adalah iklim diskusi, iklim perdebatan yang sangat kuat. Itu yang sekarang pada hari ini, itu mulai menyebabkan kita lupa akan fakta historis atau sejarah kita. Bahwa kita lahir dari kejayaan ideologi yang sangat besar yang dibangun oleh founding father kita dengan literasi yang sangat kuat. Jadi bagi saya duduk bersama kopi serta membicarakan negara, pasti itu alasannya adalah kita harus mempunyai daya intelektual yang kuat untuk duduk dan untuk kopi itu sendiri. Ya, pentingnya literasi di sana, Pak. Oke. Jadi iklim diskusi kalau kita melihat dari Ah, histori sejarah orang-orang kemerdekaan, ketika itu ada Insinyur Soekarno, ada Bung Hatta dan lain sebagainya. iya. Mereka itu merupakan orang-orang yang sangat kuat memang secara historinya terhadap literasi, Benar. sehingga ketika dia duduk, ketika dia merokok, duduk dan lain sebagainya, dia pasti akan berdiskusi ketika itu. Karena Ah, budaya literasi sudah dan selesai ya. dan sayangnya pada saat ini ada pergeseran nilai kan. Hmm. Ada pergeseran nilai yang cukup masif. Eh, Dekadensi mengalami kemunduran perihal duduk sembari ngopi dan berdiskusi itu gitu kan. Dulu kan diskusi berbicara negara karena kekuatan literasi kan. Pada saat ini enggak. Pada saat ini banyak berbicara tentang bagaimana eh, trendy kita di dunia media sosial, bagaimana lipstik seorang wanita, bagaimana kita sekarang mengalami tuna asmara. Jadi itu yang menyebabkan kegelisahan dan kecemasan saya ya waktu itu. Membuat panggung kewarasan gitu. Cukup menarik. Iya. Berarti bahasanya kalau sekarang ini adalah pemuda alay. Pemuda alay, alay dalam segala hal, mobil khusus. Mobil khusus salam segala hal bagi saya adalah bagaimana peran pemuda saat ini tidak bisa dikategorikan sebagai pemuda kalau dia tidak eksis di media sosial. Padahal esensinya adalah pemuda dia harus kuat karena dia mempunyai keberpihakan yang memang harus jelas yang dimana dituntut oleh nilai yang dia bangun secara pandangan intelektualnya, mindset sampai terhadap bagaimana dia mengekspresikannya di dunia masyarakat atau lingkungan sekitarnya. Menganalisis, berpikir, Benar, menyampaikan, menyampaikan. itu penting bagi pemuda. Penting sekali. Karena itu adalah bagi saya adalah ruh pemuda yang sekarang harus kita tanamkan kembali dan kita perkokoh kembali. Karena dengan itulah pemuda bisa berperan di masyarakat dan bisa memberikan kemanfaatan yang lebih jelas terhadap masyarakat. Ini ada yang menarik, Mas, yang akan kita bahas pada saat ini. Nah, Yaitu tema besarnya adalah peran pemuda dalam kecemasan geopolitik ekonomi pada saat ini. Meskipun saya meyakini pemuda jarang membicarakan terkait dengan geopolitik ekonomi. benar. Tetapi sejatinya kalau kita berbicara pemuda, kita harus peka terhadap geopolitik ekonomi, utamanya yang ada di Indonesia. Bagaimana pendapat panjenengan? Geopolitik ekonomi kan kalau kita dampaknya ya pemuda. Ini kan aslinya di geopolitik yang dimana berurutan dari global aslinya. Sekarang dulu kan mungkin terkenal perang dingin ya.
Perang dingin setelah Nazi runtuh itu, perang dingin itu perang ekonomi internasional yang dimana saling memonopoli antara negara-negara adidaya. Nah, dampaknya terhadap negara berkembang seperti kita. Saat ini yang lebih spesifik adalah bagaimana geopolitik internasional saat ini bukan perang dingin secara industrialisasi ekonomi, manufaktur, ekstraktif dan lain-lain, tidak. Tapi perang dingin dunia teknologi, Digitalisasi. digitalisasi. Itu yang sekarang nampak peranannya, apalagi sejak Donald Trump terpilih kemarin ya, dia mengasosiasikan dirinya terhadap eh, tokoh-tokoh raksasa yang mempunyai status di media sosial yang cukup tinggi, Elon Musk dan lain-lainnya. Makanya seperti Cina, Cina dan lain, termasuk Rusia, Indonesia juga termasuk, kemarin juga bergabung dengan namanya Bridge ya, yang dimana dia sebagai pembanding, artinya ingin membandingkan satu gerakan politik internasional yang dimana negara-negara ini juga punya berperan juga terhadap bagaimana perkembangan teknologi. Jadi tidak ada hegemonisasi atau kontrol sentralisasi terhadap ekonomi Amerikanisasi, contoh begitu. Semua peranan ekonomi, semua peranan negara adidaya itu hanya terpusat di Amerika, contoh begitu. Atau powerful dari semua peranan politik atau geopolitik internasional itu kekuatannya di Amerika, tidak. Semua negara sekarang berpotensi untuk bisa membidik lingkup-lingkup strategis yang dimana bisa dikembangkan secara keseluruhan. Termasuk kita kalau lihat sistem di Jepang ya, sistem pendidikan, kedisiplinan dan lain-lain, terhadap bagaimana melihat status dari global, yang dimana dia selalu meningkat persentase pertumbuhan ekonomi, persentase pertumbuhan sumber daya manusia secara kapasitas maupun kualitas. Sedangkan kita dalam perputaran serta peradaban saat ini yang kita lihat perkembangan teknologi tinggi, tapi kita sangat mengalami kemunduran. Cina sudah membahas tentang bagaimana AI itu harus ada pembandingnya dan lain-lain. Kita masih membahas tentang bagaimana kita beragama, bagaimana kita. Jadi secara sains, ilmu pengetahuan, kita memang lemah. Tradisi pemuda di Indonesia, tradisi pemuda di Indonesia dalam lingkup pendidikan mungkin cenderung sangat masih feodal ya, terlihat feodal. Ya mungkin karena tadi kita masih di tahap, bagi saya bukan demokrasi, tapi demokratisasi. Tahap menuju demokrasi. Penyesuaian transisi itulah yang menyebabkan bagaimana dari sekian abad kita dijajah oleh kolonial, terus ditambah lagi kita ada di pemerintahan sampai 3 dekade lebih ya, 35 tahun, hampir 55 tahun, Orde Baru, otoriter diktator itu kan. Semua didikte, dari tenaga pendidik didikte untuk membidik siswa untuk mencapai status-status tertentu yang diinginkan oleh pemerintah dan lain-lain. Berakibat terhadap kita semua, tenaga pengajar sampai tenaga terdidik, semuanya terbiasa menghafal, bukan memahami atau memaknai sesuatu secara filosofis ataupun secara sains ya. Tapi kita dipaksa untuk menghafal suatu objek pengetahuan. Itu yang menyebabkan kita runtuh paradigma kita dalam melihat lingkup pendidikan. Makanya bagi saya kemarin ada hal yang memang penting yang perlu saya sampaikan juga. Di lingkup pendidikan itu sangat sensitif karena di sana garda terdepan untuk mendidik generasi bangsa agar dia mempunyai suatu peranan besar terhadap perkembangan daerah sampai perkembangan nasional. Bagaimana peranan dia untuk mengakumulasi semua maksud dan tujuan dari kebersamaan, kebinekaan dan lain-lain semuanya itu yang sudah termaktub undang-undang dasar dan lain-lain. Nah itu sekarang kan menjadi krisis. Makanya pemuda saat ini mengalami kecemasan. Kecemasan yang dimana itu terjadi akibat dari dampak yang dimana kita dipaksa untuk mengkonsumsi semua berita yang masuk dalam kontenisasi kehidupan kita, sampai kita itu lupa, hal sederhananya begitu, lupa memisahkan antara nilai guna dan nilai tukar. Yang sekarang dipikirkan oleh anak muda adalah bagaimana saya harus bisa terakui secara status eksistensi saya sebagai orang yang dimana harus banyak followers. Saya merasa ada kalau saya banyak followers,
Kalau saya banyak subscriber atau banyak yang memang itu menge-like ya di dunia medsos dan lain-lain. Itu juga terjadi di dunia-dunia kehidupan kita di akar rumput, masyarakat sipil. Semuanya sudah terkontaminasi oleh TikTok. Jadi berita-berita yang paling penting tentang bagaimana kondisi negara, kondisi daerah saat ini, apalagi kondisi pemerintah, itu tidak pernah dia baca, tidak pernah dia amati secara serius. Karena tadi semuanya ditimbun oleh algoritma influencer yang menutup berita-berita yang paling urgent dan penting untuk dikaji dan dianalisa oleh pemuda-pemuda hari ini. Ini cukup menarik pembahasan pada saat ini. Sehingga jujur ya, ketika Bung Indra ini menjelaskan, pikiran saya itu kemana-mana. Pikiran saya kemana-mana. Artinya kemana-mana ini bukan berarti apa istilahnya, karena memang pembahasannya sangat luar biasa. Dari ekonomi global, nasional, yang mana nanti antara global dengan nasional ini akan berpengaruh terhadap daerah. Daerah benar sekali. Dan juga akan menjadi kecemasan bagi para pemuda. Makanya tadi dikatakan oleh Bung Indra ini, pemuda pada saat ini dipaksa menjadi orang yang konsumtif. Konsumtif. Nilai guna dan nilai tukar. Kan gitu kan ya. Lebih melihat berita di TikTok, lebih melihat informasi di TikTok, tapi bukan terkait dengan pemberitaan yang berjudul terkait ekonomis misal, terkait isu pendidikan. Tapi kalau kita melihat algoritma Mas, yang di dunia digital, pemuda itu lebih senang melihat konten-konten yang bertajuk kesenangan, kekeluargaan. Itu bagaimana menurut pendapat? Ya makanya saya bersyukur adanya di Probolinggo satu media alternatif namanya Berung Podcast ya. Berung Podcast. Ini media yang dimana nanti mewadahi bagi saya semua jejaring civil society untuk bisa berekspresi, yang dimana mungkin terendap dalam hati dan pikiran selama ini ya. Ada wadahnya teman-teman untuk mengeluapkan dan mengungkapkan kegelisahan yang sama sebagai pemuda. Nah, itu ada tren dulu namanya pemuda mengalami quarter life crisis. Terlalu banyak pilihan-pilihan hidupnya. Makanya banyak yang bunuh diri, banyak yang frustasi dan lain-lain. Itu gara-gara terlalu banyak pilihan-pilihan eksistensinya dalam hidupnya untuk mencapai siklus kebahagiaan yang dia anggap itu nyata. Padahal itu semu. Nah, itu ditemukan di media sosial. Contoh kasus begini. Sekarang pemuda-pemuda sekarang untuk bahagia itu harus punya HP iPhone, harus mempunyai Vespa Matic contoh, atau Pajero dia. Untuk tunggu bahagia dia sesulit itu maksudnya gitu loh. Padahal kita bahagia dengan Mas Ulil ini cukup dengan ngobrol diskusi dengan ngopi ini sudah bahagia maksudnya gitu loh. Ngapain kita harus nunggu punya Pajero, punya harus menjadi seperti sosialita dan lain-lain. Itu kan tidak harus begitu. Kenapa begitu? Karena doktrinisasi yang masif di dalam media sosial. Saya harap media podcast Berung Podcast ini menjadi wadah jihad algoritma gitu kan, ya, keren kan? Jihad algoritma ya, dari media-media yang pragmatis, transaksionis gitu kan, yang hanya mementingkan followers dan kepentingan semata tanpa ada isi, esensi dan substansi yang positif bagi generasi bangsa. Ini menjadi alternatif untuk mengedepankan nilai persuasif, pendekatan persuasif, edukatif, sampai ke hal-hal yang substantif berkaitan terhadap peran pemuda. Wah, ini keren. Kalau Mas Indra itu punya panggung kewarasan, ini baru muncul Mas di pikiran saya. Berarti kalau di Berung Podcast ini merupakan ekspresi dari kecemasan. Ekspresi dari kecemasan, iya benar-benar sekali. Kira-kira seperti karena itu, Mas. Di Probolinggo sangat jarang yang bisa mengekspresikan kecemasan seterbuka Berung Podcast gitu. Karena jujur ya, kita buka berungpodcast.com, artinya ini dari iseng-iseng. Terus kita lebih mengutamakan terkait dengan edukasi, mengutamakan terkait dengan literasi, kita membahas, menganalisa isu-isu yang terjadi. Karena kalau kita ngomong terkait dengan konten yang bertajuk kegembiraan, kita tidak pandai, Mas. Karena kayaknya lebih lama dalam kehidupan penderitaan ya.
Ada salah satu kata-kata Bung Karno yang ini tidak asing lagi sebenarnya bagi kita. Akan kuguncang dunia Ah, dengan 10 pemuda. Itu yang mengatakan adalah Soekarno ketika itu. Kalau bagi panjenengan, apakah sekarang di era digitalisasi bisakah pemuda mengguncang dunia? bagi saya sangat bisa ya. Karena tadi kita lihat kembali lagi ke peranan. Tematik peranan itu sangat sensitif aslinya untuk kita bisa analisa. Contoh begini, saat ini di media sosial atau teman-teman yang memang aktif atau kawan-kawan semuanya, pemuda-pemuda semuanya aktif di media sosial. Dalam 1 kali 24 jam, mereka lebih produktif sifatnya atau lebih konsumtif di media sosial. Kan ukurannya di sana. Mereka dalam memainkan media sosial lebih produktif atau lebih konsumtif? Kebanyakan kalau sekarang, kalau penilaian pribadi saya Iya, itu hanya konsumtif. konsumtif. Nah, itu akibat dari apa? Akibat dari bagaimana informasi-informasi yang memang itu berselancar di dunia digital tidak pernah difilter, tidak pernah di counter ya oleh informasi-informasi yang lebih positif. Artinya lebih positif, kenapa kita gandrung terhadap informasi konten-konten joget di TikTok, konten-konten snapgram yang memang mempunyai narasi-narasi humor dan lain-lain. Karena tadi kita seolah-olah kebahagiaan kita diberatkan di medsos. Medsos menjadi media alternatif orang untuk menyampaikan niat dan maksud dan serta tujuannya dalam mencari arti makna kehidupan saat ini. Makanya ada salah satu filosof namanya Jong Bordiah. Dia mengatakan begini, era saat ini tidak bisa membedakan antara dunia realita yang fakta dengan dunia realita yang semu. Dia sebut simulakra itu. Dia anggap yang fakta itu adalah yang semu. Sedangkan sebaliknya begitu. Hal itu yang menyebabkan kita tidak bisa membedakan kepentingan kita dalam berekspresi sampai dalam beraktivitas itu gambling. Kadang-kadang kita loh bermain medsos dan lain, kita gak punya tujuan. Hanya iseng-iseng aja. Ya, Kan begitu kan? Ya, iseng-iseng biasanya aja. gitu. Iseng-iseng saja. Kadang-kadang ada cewek cantik kita like gitu kan. Itu sudah biasa lah. Memang habit pada saat ini. Nah, itu bagi saya, Mas. Peran pemuda saat ini untuk kita coba korelasikan terhadap pendapat Bung Karno bahwasanya hanya membutuhkan 10 pemuda untuk mengguncang dunia. Kita hanya butuh mungkin 2 sampai 3 pemuda yang dimana konsisten untuk memberikan media-media alternatif yang memang mengedukasi dan menyadarkan secara progresif agar bisa mengguncang Indonesia. Jangan dunia dulu, Indonesia dulu. Indonesia dulu. Bahwa di Indonesia semuanya yang kita lakukan di Indonesia ini kita harus pelajari secara detail karena banyak pengaruh-pengaruh yang terlibat di dalamnya. Bahwasanya kita sadar kita ini terlalu banyak melakukan melakukan aktivitas yang dimana situasi itu tidak bisa kita prediksi. Salah satunya apa? Berita-berita yang masuk di media sosial kita sudah dianggap valid. Ada pemberitaan ini, contoh pemberitaan selebgram, contoh pemberitaan hal-hal tertentu. Kita langsung anggap itu absolut, berita yang paling benar dan lain-lain. Sedangkan dalam berita-berita apapun bentuknya, kita harus mempelajari itu sedetail mungkin dengan perbandingan-perbandingan yang lain. Mencari kevalitan dan faktanya. Daya itu yang tidak dimiliki oleh pemuda sekarang. Makanya kadang-kadang kita terjebak dalam pemberitaan-pemberitaan dan opini-opini di media sosial. Menarik terkait dengan pembahasan. Pertanyaannya, apakah pemuda yang menurut panjenengan tadi dijelaskan konsumtif dan lain sebagainya, ini adakah aktor di dalamnya sehingga itu memang membunuh pemuda terkait dengan wacana kritis? Ini peranannya beruntutan bagi saya, sistematis. Kenapa terjadinya begini? Terjadi begini saat ini? Karena ada peranan sistematis. Ada 3 hal bagi saya yang saat ini berperan
Pertama adalah polarisasi, yang kedua adalah populisme, gerakan populisme, yang ketiga adalah post-truth. Ini yang bisa menggerakkan ketiga ini adalah kekuatan yang mempunyai powerful. Kita bisa sebut itu adalah kekuasaan. Ya. Kerancauan kekuasaan dalam mengambil keputusan dan kebijakan akan menyebabkan ya, disparitas atau kesenjangan hubungan relasi antara pemerintah ataupun yang berkuasa dengan masyarakat sipil. Contoh kasus begini, dalam sektor ekonomi. Dalam sektor ekonomi, orang terkaya, 11 orang terkaya atau 100 orang terkaya di Indonesia itu menguasai hampir separuh kekayaan dari masyarakat Indonesia keseluruhan. Satu orang terkaya di Indonesia itu kekayaannya sama dengan 50 juta masyarakat di Indonesia. Itu ketimpangan yang sangat jelas. Itu akibat apa? Akibat regulasi yang dibuat, akibat dari suatu sistem yang tidak berjalan dengan baik, yang dimana orientasinya tidak nampak dan tidak jelas terhadap masyarakat, dan implementasinya belum berhasil terpenuhi secara kebijakan. Hal itu yang perlu kita analisa secara jauh, Mas. Contoh kasus isu-isu yang sekarang berkembang ya. Isu yang sekarang berkembang ini cukup eksis dari awal take over pemerintahan. Banyak orang menyebutnya Mulyono ya. Nama aslinya Joko Widodo kan begitu. Bagi saya pemerintahan Joko Widodo sebelumnya itu sangat toksik dalam APBN, menggunakan APBN. Sangat toksik sekali. Toksiknya kenapa? Karena menggunakan APBN itu tidak serta-merta dia melihat bagaimana pertumbuhan ekonomi di Indonesia secara langsung. Dari bawah, bottom up. Tapi dia melihat dari atas, top down. Tetesan-tetesan ekonomi yang dia harapkan menetes ke masyarakat. Tidak begitu. Makanya keran investor dibuka habis-habisan di sana. Yang dikedepankan adalah apa? Kontrak politik dalam koalisi kekuasaan yang memang akan menyebabkan mereka berhubungan secara simultan untuk menghisap seluruh hal yang dimana berpotensi dalam bernegara berbangsa di sini. Korbannya siapa? Masyarakat. Contoh kasus apa? IKN. Proyeksi IKN. Proyeksi IKN itu hampir menghabiskan separuh dari APBN. Tapi pada saat ini tidak berhasil kan begitu. Artinya tidak ada naskah akademik yang memang mempunyai kevalitan yang memang melibatkan banyak sektor atau stakeholder di dalamnya, termasuk masyarakat, untuk melihat dan mengkaji itu apakah relevan tidak kita pindah ke IKN gitu, atau kita buat ibu kota baru. Program food estate juga demikian, yang dimana argumentasi kekuasaan adalah bahwasanya food estate itu adalah program kedaulatan pangan seperti itu, agar kita tidak mengimpor beras lagi dari luar, tapi kita mengekspor beras. Tapi itu tidak dengan analisa yang cermat. Sebagai birokrasi yang baik dan mungkin segala sistem yang baik, tidak begitu. Yang terjadi apa? Mangkrak semuanya. Dan itu menghabiskan banyak APBN. Yang dimana APBN itu harusnya berguna terhadap pembangunan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, yang dimana sesuai dengan amanat undang-undang. Pasal 33 Undang-Undang Dasar, seluruh kekayaan alam seisinya, air, laut, gunung, dan lain-lain, dikelola oleh pemerintah dan diberikan kepada masyarakat dengan bentuk-bentuk yang lain, pembangunan yang lain, sesuai dengan zaman. Dan itu tidak terjadi. Bebannya sekarang adalah pemerintahan Bapak Prabowo, Bapak Gemoy kalau saya bilang, Bapak Gemoy, yang dimana Bapak Gemoy ini cukup dilematis pada hari ini, dilematis. Dia dimana dituntut oleh iklim politik atau trust isu politik yang cukup luar biasa ya, secara global. Terus dia juga harus bagaimana memanajemen kembali bagaimana sisa-sisa dari pemerintahan Joko Widodo yang mengalami kegagalan total bagi saya. Itu yang harusnya saat ini kita analisa dampaknya itu terhadap pemuda saat ini apa? Akan menyebabkan kecemasan apa lagi ini kepada pemuda gitu loh. Karena
kemarin mungkin si sektor pendidikan karena mungkin Mas Ulil tadi biografinya ada sebagai pengajar ya, pendidik ya. Kan salah satunya ada program efisiensi itu Iya, betul. sih. Itu kan salah satunya sektor pendidikan. Sektor pendidikan. Itu sektor pendidikan kan sebelumnya adalah 20% dari APBN. Sekarang dikurangi 111 triliun kalau nggak salah Secara keseluruhan. secara keseluruhan. Dan bagi saya itu harus mempunyai alasan, logika kekuasaan yang jelas. Karena tidak kita bisa pungkiri alokasi dana yang dimana di efisiensi itu kemana? Untuk apa? Apakah untuk meningkatkan bagaimana beban utang dari periode sebelumnya? Atau bagaimana untuk mengedepankan di sektor yang lain? Atau bagaimana? Ini kan masih bias tuh. Masih ambigu. Transisi ini 100 hari pemerintahan Prabowo ini akan berdampak terhadap 5 tahun ke depan cara kita melihat dan memandang peradaban di Indonesia dalam pengembangan literasi sampai ke pengembangan cara kita bermasyarakat dan berkembang dalam pembangunan setiap daerah. Itu bagi saya pentingnya untuk dianalisa. Tapi kalau pemuda lemah dalam wacana kritis, Ya, apakah bisa untuk menopang hal tersebut? asalkan jangan lemah syahwat katanya. Kalau lemah wacana kritis kan masih kita bentuk. Kita masih bisa untuk ajak berprogres bersama kan begitu. Sesama pemuda. Tapi kalau lemah syahwat ini yang urusan personal bahaya nanti kan. Jadi kalau lemah secara kritis mungkin cara-cara yang paling tepat adalah bagaimana kita harus hadirkan di ruang-ruang yang bagi saya sakral, ruang-ruang pendidikan harus dievaluasi besar-besaran. Jangan sistem pendidikan kita karena agak feodal loh. Karena ya tidak bisa dipungkiri bahwasanya kita masih, kalau kata Benedict Anderson, dia menulis mengkaji lah tentang masyarakat Indonesia selama tahunan ya. Dia mengatakan bahwasanya kita ini masih ada di sistem, kenapa Indonesia ini tidak berkembang cepat seperti negara-negara yang lain. Karena kita masih punya sistem paternalisasi. Apa paternalisasi itu? Unggah-ungguh, sopan santun, yang dimana tidak ada proposisinya, tidak ada tempatnya. Contoh nih, kita ingin mengkritisi satu kebijakan pemerintah gitu kan ya, di satu daerah mengkritisi. Daerah Jawa Timur kan daerah santri nih, contoh Daerah gitu. Santri. Yang jadi pemimpin adalah kiainya. Kayaknya contoh begitu. Kita mengkritisi di sana. Kita merasa bahwasanya ada unsur takdim dan tawaddu dalam urusan itu. Bagi saya itu bukan tempatnya. Urusan hukum dan kebijakan itu beda ranah dengan urusan pengabdian dan lain-lain. Itu masih kita bisa tidak lepas dari itu. Makanya teman-teman ataupun kawan-kawan yang aslinya kritis terpagari kekritisannya itu oleh dimensi itu feodal. Makanya itu tradisi itu bisa dibentuk sejak dini di era pendidikan. Seperti Mas Ulil ini yang memang sebagai nanti pelaku untuk mengkritiskan para calon-calon pemuda yang akan datang itu. Ada sebuah makalah yang saya ingat. Ya. Al ilmu la yang fa'ila bi ta'dimil ustadz wal kitab katanya. Jadi ilmu itu akan bermanfaat ketika kita memiliki rasa hormat terhadap guru dan juga terhadap sebuah buku atau terhadap kitab. Benar-benar. Tetapi saya sangat setuju terkait dengan perkataan Bung Indra bahwasanya kita takdim, kita hormat, kita memiliki sifat tawaduk terhadap guru dalam artian itu ada porsinya. Ada porsinya. Benar. Ada porsinya. Tapi yang sulit rata-rata kalau kita lihat di daerah Jawa Timur, semisal saya pernah mondok di suatu pesantren, kiai jadi penjabatnya. Ketika tidak ada kecocokan, apakah kita bisa untuk mengkritisi? Takutnya asul adab ini santri ini kan juga sulit kan. Tapi itulah pembahasan nanti kita akan lanjutkan lagi pembahasan terkait dengan hal-hal tersebut. Siap. Cuman ada satu pertanyaan Mas Indra terkait dengan yang tadi panjenengan sampaikan, yaitu apakah Indonesia sekarang ini masih menerapkan kelas berjois dalam
mengatur sistem pemerintahan. Iya, itu pasti terjadi. Apalagi di negara berkembang ya. Sistem demokrasi kelemahannya itu adalah sistem yang dimana dia membuka keran semua peran, apalagi peran ekonomi. Ada salah satu tokoh David Harvey itu yang membaca begini, bahwasanya dalam tahapan dunia ketiga selanjutnya ini, sekarang ini, itu proses kapitalisme ya, orang yang menghimpun kapital ya biasanya begitu. Dia menjajahnya bukan secara fisik lagi. Penghisapan buruh itu secara fisik dan lain-lain seperti di Inggris maupun di Prancis dan lain-lain. Tidak. Tapi dia cenderung terhadap bagaimana dia memberikan stigma terhadap habit ya, kebiasaan kelas bawah. Untuk dia selalu tunduk dan patuh terhadap struktur ekonomi yang lebih tinggi. Artinya jadi bahasa saya budak korporat gitu loh. Budak korporat. Nah iya, itu diafirmasi oleh pemerintah dan difasilitasi oleh pemerintah seperti itu. Pemerintah lebih mengutamakan dan menspesialkan korporasi-korporasi yang dimana itu mempunyai kegemukan finansial karena dianggap penyumbang produk domestik bruto dan lain. Tapi dia tidak melihat bahwasanya dampak ekologis, dampak humanis ya, sampai dampak psikologis dari bagaimana korporasi-korporasi besar itu berperan di lingkup langsung masyarakat. Banyak masyarakat adat yang dilengsarkan, banyak tambang-tambang ilegal, banyak perusahaan-perusahaan yang dimana tidak sesuai dengan regulasi hukum yang berjalan. Siapa yang menjadi pelaku itu? Adalah pemerintah. Jadi alat kapitalisme saat ini adalah pemerintah pada dasarnya. Untuk dia bisa mensukseskan semua penghisapan eksploitasi yang ada di negara yang punya aset kekayaan alam yang luar biasa ini. Apakah pemuda terdampak terhadap masalah ketenaga kerjaan contoh begitu? Terdampak banget Mas Ulil. Terdampak banget. Kita contoh begini, lihat. Persentase kita dalam ketenaga kerjaan semua seolah-olah harus sesuai dengan sistem. Ada rate umur sana untuk kita bisa bekerja. Ada pengalaman kerja, ada ijazah. Padahal kalau di luar itu tidak memandang itu. Yang penting kamu bisa bekerja. Pasti kamu mendapatkan kerja sesuai dengan skill kamu dan fungsi kamu dan peran kamu terhadap perusahaan. Tapi sekarang tidak. Kualifikasinya harus itu. Itu menyebabkan terjadinya apa? Lumpen proletariat kalau katanya Karl Marx ya. Tenaga buruh cadangan. Jadi buruh-buruh yang sudah bekerja di pabrik-pabrik besar atau korporasi-korporasi besar, mereka ketakutan untuk PHK, ketakutan untuk berekspresi, menuntut haknya dan lain-lain. Karena sudah disediakan tenaga cadangan buruhnya di belakang itu. Jadi Bung Indra membahas seperti ini, saya yakin karena literasi, karena membaca. Saya yakin itu. Salah satunya itu. Salah satunya itu. Ada salah satu, kita di luar konteks, artinya kita membahas terkait dengan literasi Mas ya. Teman saya itu pernah membuat status, lalu saya screenshot ketika itu. Jadi judul besarnya adalah membaca salah. Membaca salah. Suka membaca dibilang mau jadi apa? Suka membaca dibilang mau debat dengan siapa? Suka membaca dibilang mencari uang lebih berguna. Suka membaca dibilang sok-sokan padahal bukan waktunya lagi. Menurut panjenengan itu bagaimana? Bagi saya itu mengandung klise ya. Klise. Artinya begini. Penjajahan yang sebenarnya pada saat ini bukan pembunuhan atau genosida, bukan itu bagi saya, tapi pembodohan secara sengaja. Pembodohan secara sengaja. Karena itu memangkas kesadaran masyarakat. Masyarakat tidak akan punya nafas untuk dia berperan dalam semua sektor. Termasuk pembodohan dengan cara digitalisasi.
yang dimana bagaimana pemerintah memainkan peran algoritmanya, influencer, ya kan, buzzer-buzzernya, memangkas konten-konten yang dimana perjuangan rakyat, sipil, dan lain-lain. Itu akibat dari tadi. Proses-proses yang paling penting dari grassroots akar rumput sudah dimatikan. Teman-teman pemuda-pemuda yang seharusnya berperan mengawal, mentamengi masyarakat secara keseluruhan, artinya membuat masyarakat lebih sadar, lebih kritis terhadap apa yang dia alami dan dia rasakan pada hari ini, dari dampak bagaimana kebijakan, dampak dari mana kehidupan pada saat ini, perekonomian mobil khusus, kebudayaan, dan lain-lainnya, serta kemanusiaan mobil khusus, itu tidak ada. Hampir hilang. Contoh kasus begini, dulu warung-warung kopi atau kafe-kafe identik dengan seseorang membicarakan banyak hal, ya kan, sesuai dengan kegelisahan masing-masing. Baik itu masalah percintaan, ya, masalah. banyak lah. Nah, itu kan iklim kehidupan manusia yang paling purba. Komunikasi itu, diskusi itu, perdebatan. Kalau seandainya itu hilang, ada perkataan filsuf yang cukup nyeleneh namanya Nietzsche. Ya. Kalau sudah hilangnya gestur intelektual serta kesadaran terhadap eksistensialnya secara pribadi, dia seperti mayat yang berjalan. Artinya dia tidak punya fungsi, tidak punya peranan. Jadi dia cuma hidupnya lurus-lurus saja kayak gitu tadi. Padahal kalau kita kaji, analisa, pekerjaan yang terbaik adalah pekerjaan yang bisa dimanfaatkan dan bermanfaat, ya kan? Dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi dan juga berdampak terhadap kepentingan yang lain, bermanfaat juga terhadap kepentingan pribadi dan juga terhadap kepentingan yang lain. Kenapa sekarang orang ngoyo habis-habisan, nge-pressure dirinya habis-habisan untuk mencapai gaji sekian rate-nya, kan 2 digit contoh rate-nya begitu dan lain. Anak muda sekarang agar menjadi Sultan Andara atau dan lain seperti begitu. Sedangkan dia tidak pernah nge-pressure dirinya untuk membuat dirinya sadar bahwasanya pekerjaan apapun itu dia tidak akan menjadi mulia kalau dia tidak pernah bermanfaat bagi dirinya atau malah melukai dirinya karena dia tidak sadar bahwa dia itu dikerjai gitu maksud saya. Tapi kalau sekarang lihat anak muda Iya. untuk cari kopi dan lain sebagainya, pasti yang dicari cuma satu, bukan kenikmatan atau tempat kopinya, tapi wifi-nya yang besar yang mana. Ya, itu. Gitu aja. Mungkin Mas Indra kata-kata bukan terakhir ya, bukan kata-kata terakhir ya, tapi nanti kita akan diskusi lagi terkait dengan hal tersebut. Satu pembahasan dan satu yang mungkin mampu untuk menggerakkan pemuda, utamanya berkaitan dengan budaya literasi itu penting. Monggo. Tadi menarik itu, budaya wifi itu ya, koneksi, budaya koneksi. Jadi koneksi kita bukan koneksi personal ke kelompok sosial atau personal ke personal, tidak, tapi koneksi wifi. Jadi manunggaling wifi gitu. Manunggaling wifi. Jadi itu penting sekali. Jadi alternatif dalam apapun bentuknya yang dilakukan pemuda pada hari ini, yang terpenting adalah kita sadar bahwa kondisi kita sebagai pemuda jangan sampai baik-baik saja. Kita harus selalu gelisah. Karena dengan gelisah kita akan tahu standing position kita. Kita harus bagaimana, harus seperti apa, dan harus melakukan apa. Itu sudah tercerminkan oleh Berung Podcast. Terima kasih Mas Indra. Nanti kita akan lanjutkan part-part kedua, membahas apalah nanti yang perlu untuk kita bahas, karena memang sangat seru pembahasannya. Semoga Mas Indra tidak kapok untuk hadir di barungpodcast.com. Iya. Meskipun tidak ada kopinya ini. Tidak ada kopinya. Saya sangat terima kasih kepada Mas Indra karena meluangkan waktu yang cukup banyak di barungpodcast.com, jauh-jauh dari timur, kehujanan di sini, sedangkan tidak disuguhi kopi. Kami mohon maaf. Tidak masalah. Kopi itu kan suatu hal yang memang kita cita-citakan ya dalam pertemuan. Tapi yang lebih kita cita-citakan aslinya adalah bagaimana kemesraan dalam berkomunikasi kan. Maksud saya seperti itu.
Terima kasih atas waktunya. Semoga pembahasan pada kesempatan hari ini bermanfaat bagi sahabat-sahabat yang menonton di YouTube kami. Heeh. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.